Duh, gimana kabar kamu? Kabar aku baik. Ya ampun. Ternyata duduk dulu dong. Aduh, tas aku berat banget. Padahal, aduh, ini siapaan? Berat Ya, banget. barang-barang aku lah. Nah, kamu emang Umar, jangan parah-parah Mar. Nanti iya biar. Kalau kamu jadi gara-gara sama aku, nah, kamu bisa hilang pekerjaan, kamu bisa kesakitan, terakhir kamu bisa masuk penjara. capek. Nyampe sini siang-siang kayak gini, malah nggak ada yang jemput. Kamu tuh kemana ya? Duh, gimana kabar kamu? Kabar aku baik. Ya ampun. Ternyata duduk dulu dong. Aduh, tas aku berat banget. Padahal, aduh, ini siapaan? Berat Ya, banget. barang-barang aku lah. Padahal aku udah bawain kamu tas. Aku kira kamu. Kamu di sini. Udahlah, aku di sini aja. Gimana kabar kamu? Kabar aku baik. Aku pikir kamu nggak bakal jemput aku, Mas. Aku belum salim. Aku kangen banget sama kamu. Kamu kangen, aku lebih kangen sama kamu. Kamu ngelihat sekarang keadaanku udah sehat kan? Alhamdulillah kalau gitu. Ini berkat uang dari kamu. Kamu kerja ke luar negeri cuma buat biaya pengobatan aku. Setelah aku sembuh, kamu langsung balik. Udah lah, kamu nggak usah bahas itu lagi. Dari awal aku berangkat kan aku udah ngomong sama kamu. Aku komit, aku niat berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Dan hasil yang aku dapatkan nanti itu untuk pengobatan kamu, untuk pembangunan rumah kita untuk jauh lebih baik lagi. Itu lagi Aku udah sayang. gak sabar banget, tau gak sih Mas, tinggal di rumah impian aku bareng orang kesayangan aku. Yuk kita langsung aja, gimana? Aku ngomong soal rumah yang belum dibangun ya. Kenapa? Masalahnya itu sayang. Gimana ya aku cara nyampaikan sama kamu? Aku harus pakai bahasa yang enak sama kamu. Kamu gak perlu ngasih, Sehalus-halusnya. kamu gak perlu ngasih surprise buat aku. Gue gak apa-apa kok, meskipun kamu gak ngasih hadiah buat aku atas kepulangan aku. Dan ngeliat keadaan kamu udah sehat, aku udah bahagia banget. Enggak, soal ini sayang, untuk pembangunan rumah. Jadi ini aku jelaskan dengan pakai bahasa yang paling enak ya. Emang kenapa sih kita nggak bisa bahas di rumahnya langsung biar enak, aku ngadem di sana. Kamu udah sembuh di ICU belum? Udah jangan sembarang yang ditanya, aku harus jelasin dulu sama kamu. Oke, aku Jadi aku kan waktu sakit, aku harus berobat dan aku nggak bisa kerja. Jadi semua uang yang kamu kirimkan sama aku itu buat biaya makan aku, buat ya biaya pengobatan kamu. pengobatan juga. Aku kan harus beli pakaian yang bagus-bagus juga. Iya sayang, aku Uangnya udah. habis semua. Jadi rumahnya tetap kita tinggal di rumah Riot itu. Coba lihat outfit aku sekarang. Aku juga pengen gaya. Tapi aku janji kok setelah ini aku ganti uang kamu. Tapi kamu jangan marah ya. Udah kamu nggak perlu pikirin soal itu. Aku nggak marah kok soal itu. Tapi uangnya habis semua kan, itu uang hasil kamu kerja dari luar negeri, harusnya buat bangun rumah. Cuma sama aku cuma buat makan sama beli barang-barang yang aku pakai sekarang kayak baju, handphone. Terus gimana? Oke, bentar. Oke. Kamu marah ya? Aku nggak marah sama sekali. Ya nggak apa-apa. Itu juga udah terjadi kan. Mau kita balikin juga, itu udah berlalu. Jadi sekarang kalau Kamu emang dewasa banget pemikirannya. Sampai bilang yang udah terjadi gak kira balik lagi. Kan biasanya ya panjang urusan. Tapi sekarang kamu dewasa banget bilang begitu. ya kan aku udah bertahun-tahun pisah sama kamu Mas. Kamu di sini berjuang sendiri, aku nggak bisa bantu ngerawat kamu. Itu kan Aku cuma bisa
ngasih uang untuk biaya pengobatan kamu, sedangkan aku nggak bisa nyentuh kamu langsung untuk bantu penyembuhan kamu. Ya, pertama aku bilang makasih sama kamu udah mau mengikhlaskan karena uangnya juga udah habis dan kamu gak marah. Yang kedua, kamu juga udah bersikap dewasa. Meskipun itu kata-kata dulu yang sering aku bilang sama kamu yang sudah terjadi gak bakalan bisa balik lagi. Kita harus menerima dan lebih baik ke Ya, depan. maksud kamu apa sih? Kamu ngomong kayak gitu, kamu ngomong kayak gitu sih? Kamu mau menjelekkan aku? Kan aku udah ngomong baik-baik. Kamu Ya. kamu jangan gitu dong, nanti aku jadi ini gemes sama kamu. Tapi Udah bener dong. nih, serius gak marah. Ya, aku Kamu nggak marah. happy-happy begitu kayak gak ada beban banget uangnya aku habisin. Aku happy karena kamu masih ada di samping aku. Kamu masih bisa menemani aku untuk proses yang panjang lagi. Sekarang kamu kan udah sehat, Mas. Jadi meskipun keadaannya sekarang semua uang yang aku kasih buat kamu udah habis semua. Kamu pakai buat biaya pengobatan kamu. Kamu pakai buat baju-baju. Sepatu kamu kayaknya baru ya? Iya, soalnya kan mau ketemu sama kamu. Tapi sekarang aku kerja di daerah perumahan. Jadi Sejak kapan? semenjak aku sembuh, jadi aku mau ngasih tahu tempat kerja kamu. Kerja aku maksudnya. Jadi kamu biar tahu juga aku bakalan usaha sendiri. Biar kamu juga gak pergi jaga aku lagi. Tapi kamu udah beneran sehat kan? Udah sehat banget, Sang. Jadi Syukur deh sekarang kalau gitu. aku mau ngajak kamu dan mau kenalin ke bos aku nanti. Oke. Oke. Yaudah, yuk. Kita naik motor ya. Oke. Kenapa ketawa terus? Aku happy banget. Wuh. Sini, aku aja yang bawa tas aku. Udah, gak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu happy banget, uangnya dihabisin malah happy. Kamu berangkat tadi udah mandi belum? Udah, gak usah bercanda. Mana ya? Ini Bu Vivi. Bu Vivi? Iya, Bu Putri. Pak Umar mana ya? Saya masih nunggu. Janjiannya di sini. Aduh, kok bisa telat gitu sih Pak Umar? Kan saya udah bilang jam 2 harus sudah kumpul di sini. Iya, udah jam 2. Saya udah dari tadi kok, Bu Putri. Bu Vivi nggak coba buat hubungin Pak Umar? Udah barusan masih nggak Tapi direspon. nggak diangkat. Mungkin udah di jalan kali ya. Nah, udah kalau gitu kita tunggu di sini aja sebentar sampai Pak Umar datang ya, Bu. Jadi Sebenarnya gini, Bu. kenapa sih, Bu? Bos itu kemarin ngehubungin saya buat menyampaikan ke Bu Vivi dan Pak Umar kalau hari ini kita mau ke perumahan yang baru bos buat. Bu Vivi tahu kan lokasinya? Oh, iya, Nah, jadi paham. kita disuruh buat menyambut istri bos, Bu. Jadi istri bos itu Istri bos baru datang dari luar negeri, Bu. Wah, Jadi enak banget jalan-jalannya ke luar negeri. saya kurang tahu sih, Bu, entah atau Bu Putri, istrinya. Lah, bosnya aja saya belum tahu. ya kalau soal itu Bu Vivi sama Pak Umar emang belum tahu sih. Ya mungkin sebentar lagi Bu Vivi sama Pak Umar bakal ketemu langsung ya sama bosnya. Jadi memang Bu Oh, Vivi nggak perlu tahu lah kalau soal itu. Bentar lagi juga pasti ketemu kok. ya udah, Jadi saya nggak cuma apa-apa. menyampaikan Bu Vivi, saya sama Pak Umar sebentar lagi harus menyambut istri bos itu dengan ramah. Tapi bukan cuman sama istri bos ya, Bu. Saya hanya ingin mengingatkan mau ke siapapun yang Bu Vivi temui, kita harus bersikap ramah sebagai karyawan. Iya deh, siap-siap. Tapi bos sama istrinya tuh orangnya kayak gimana sih, Bu? Kalau istrinya saya juga masih belum tahu ya, Bu. Saya juga masih belum pernah ketemu. Tapi dari cerita yang saya dengar, ya istri bos itu cantik sih, Bu, katanya. Cantik banget, terus Bos baik. kita ini masih muda ya, Masih katanya. muda, Bu. Ya biasalah pengusaha muda dan udah sukses, Bu. Iya deh, ini Umar mana sih? Udah janjian, udah hafal sama dia, udah aku suruh datang 30 menit sebelum. Ini udah 14.30, Ya mungkin 14.03 maksud saya, Bu. mungkin masih macet, Bu. Kita tunggu di sini aja sebentar. Tapi Bu Vivi kerjaannya sebelumnya saya Udah kok, Oh, aman. udah. Udah. Udah Udah ditaruh aku, di file ya, Bu ya? udah Oh, saya udah, kirim kalau ke gitu. email kok. Oh, udah Ibu kirim ke email saya? Baru aja Oh, sebelum kesini. ya udah ya. Yaudah, nanti Bu Putri saya cek cek ya dulu. di email saya. Bu Putri, untuk posisi di kantor, kalau
memang ada yang kosong, Ibu bisa rekomen saya ya. Ya untuk posisi yang lebih Bu, karena jujur sebenarnya saya lagi banyak tanggungan. Oh, kalau itu sih Bu, itu bukan wewenang saya ya Bu Tapi ya. Ibu kan kayaknya deket banget sama bos. Aduh, tapi saya nggak berani deh Bu. Atau saya deketin dulu istrinya. Siapa tahu kalau istrinya suka sama kerjaan saya bisa direkom sama Mas Bos. Kalau menurut saya sih mending Ibu perbaiki kinerjanya aja. Kalau kinerja Ibu makin bagus, makin baik, pasti otomatis bos juga bakal ngelihat kok Bu. Emang kerjaan saya nggak baik ya? Baik kok Bu, tapi maksud saya bisa lebih ditingkatkan lagi supaya bos juga notice sama kerjaan Ibu yang lebih meningkat gitu. Iya deh Bu Putri. Tapi ngomong-ngomong, Mbak Vivi kesini naik sepeda atau? Saya nge-grab. Oh, nge-grab ya. Udah kalau gitu nanti bareng saya aja ya. Ya udah Bu. Ini tapi Umar masih belum datang Bu. Ini saya ke perumahannya sama Ibu bertiga atau sama Umar aja? Takutnya sih kalau kita duluan ke sana, ntar Umar nyasar lagi Bu. Kan Umar masih belum tahu lokasinya ya? Udah pernah diajak sih, tapi waktu itu dia tidur. Oh, Ibu pernah ajak Pak Umar ke sana? Pernah waktu survei. Waktu survei lokasi. Tapi ya lebih Tapi baik. kan udah lumayan lama ya waktu pembebasan lahan. Waktu proyek ini masih belum dipegang sama anaknya Pak Atma aja. Ya udah deh. Mungkin Pak Umar juga gak bakal tahu ya Bu ya. Jadi emang lebih baik kita tunggu di sini aja sampai Pak Umar datang. Saya hubungin deh Bu. Iya, boleh Bu. Biar saya juga bisa menjelaskan di sini dulu ke Pak Umar. Kebiasaan dia. Gak diangkat Bu. Memanggil Bu. Tadi berdering. Oh, Di jalan kalian ada sinyal ya? mungkin pakai datanya lagi dimatiin lagi Bu. Mungkin lagi di jalan. Kesel banget sih. Iya Bu, saya hampir lupa. Saya tuh masih ada urusan yang belum selesai. Ya perintah bos juga sih. Kalau gitu saya nyelesain urusan saya dulu nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa Bu Putri. Udah kalau gitu Bu Vivi saya minta tolong buat berusaha hubungin Pak Umar ya. Kalau udah bisa hubungin Pak Umar, Bu Vivi langsung hubungin saya. Saya tunggu Pak Umar di depan aja deh kalau gitu. Ya udah terserah Bu Vivi. Saya pamit dulu ya Bu. Iya Bu. Mending aku berangkat duluan kali ya daripada nungguin Umar nggak jelas. Dari mana aja sih? Aku habis dari perumahan yang baru. Hah? Ya, Kok kamu kesana duluan? Kenapa emangnya? Ya kan harusnya nunggu aku, kita kesananya bareng. Ya ini aku mau kesana. Bu Putri nyuruh aku kesana. Ngapain kamu kesana duluan? Gak bilang juga. Kamu kenapa nggak telepon? Hah? Handphone kamu mana? Coba cek. Astaga, lupa hidupin ini. Alasan kamu. Kamu gak ke perumahan yang baru kan? Iya. Kamu tuh kemana sih sebenarnya? Ya aku ke perumahan yang... Bohong kamu. Pasti kalau udah belibet kayak gini bohong. Masih ngapel kamu. Waktunya kerja Umar, nggak usah aneh-aneh. Aku bilangin Bu Putri kamu ya. Iya, nggak usah ngadu. Lagian telat nggak nyampe sejam juga, ya kan? Aku suruh kamu datang 13.30. Ini udah 14 lebih. Ya cuman lebih sebentar. Biasa, aku barusan masih servis motor juga, jadi lama antri nih. Motor juga dibawa-bawa ya. Kita tuh disuruh ke perumahan yang baru. Aku nggak tahu tujuannya apa. Tapi yang jelas katanya ada istri bos yang mau ke sana. Ngapain juga kita repot-repot ke sana? Di sana kan udah ada yang kerja. Harusnya kita fokus lah sama yang di sini. Target di sini juga kita belum tercapai. Yang hubungannya sama istri bos apa ya? Aku juga nggak tahu. Bosnya aja disuruh aku nggak nyambut tahu. kali. Ya aku juga nggak ngerti anaknya Fatma aja kayak gimana. Belum pernah juga kita ketemu. Kenapa ya kita harus disuruh ke sana kemari? Kenapa kita nggak di stayin di sini aja ngurusin gimana caranya supaya perumahan di sini laku banyak? Ya kan di sana juga udah ada Ya karyawan. mungkin kita biar lebih kelihatan kerja aja. Aduh. Kamu tuh Jadi kita ke sana nih. sana lah. Bu Putri kemana?
Masih ada urusan, ada kerjaan, katanya disuruh bos juga. Alah, dia cuma alasan, mungkin dia itu gak mau Hello, ikut. dia tuh manajer kita. Kita cuma supervisor untuk ngurusin penjualan. Gimana? Anak buah kamu udah penjualan berapa bulan ini? Gak tahu juga, aku juga malas mau nanya. Paling juga Tuh kan? nggak target. Harusnya kamu kan mantau. Selalu monitor itu anak buah kamu. Sudah, setiap hari aku juga tanya, tapi alasan inilah itulah. Walaupun Kadang aku target, pelanggannya kalau kamu kabur, nggak pindah ke target, perumahan habis sebelah. aku kena juga. Iya, aku tahu itu. Nanti aku kasih arahan lagi biar mereka itu bisa ini kerjanya lebih keras lagi, biar laku banyak tuh, biar gak cuman tiduran aja. Oh iya, jangan kurang ajar katanya, jaga sopan santun. Kata siapa? Awas. Tuh, ada orang yang Ya. lewat. Sebelah. Siapa yang bilang seperti itu? Bu Putri. Jangan-jangan Ibu Putri cari muka lagi nanti itu. Aku tahu. Kalau orang seperti dia ngasih ini itu segala macam sama kita, pasti dia mau cari muka. Ujung-ujungnya kita yang disalahin karena kita nggak target tuh. Udah. Enak banget ya jadi manajer kayak dia, cuma bisa nyuruh, marah-marah aja. Yang kerja ke lapangan yang capek-capek kita. Makanya kita itu harus pinter-pinter sekarang. Kalau bisa tuh Bu Putri biar dipecat hari ini juga. Kalau bisa gimana kalau kita deketin istrinya bos aja, kita cari mukanya ke istri. Kalau bosnya susah. Kalau kamu enak sama-sama perempuan, kalau aku laki-laki, ntar dikiranya aku malah yang aneh-aneh lagi. Atau kita bisa jadi manajer di mungkin kita disuruh ke sana, jabatan kita naik, kita jadi manajer, kita jadi pengawas, gak perlu terjun lapangan untuk Kamu nggak usah kemana-mana pikirannya. Ngarep banget jadi manajer. ya iyalah kan enak, cuma mantau aja, monitor aja kerjaannya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau emang kita disuruh ke sana mau dinaikin jabatan kita, itu wah jadi enak nih nanti nih. Aku tinggal Ya kerja udahlah. aja, aku mau tiduran aja ya. Ya nggak ngopi-ngopi. gitu juga Umar, ya udah berangkat. Lagian kamu bilang mau bawa Kenapa mobil emang? motoran. Kenapa kan kalau manajer tugasnya kan cuma nyuruh-nyuruh, monitoring anak buah, ya kan? Kalau nggak target, anak buah kamu Ya kamu salahin aja, cari aja karyawan yang baru pecat aja kalau bisa. Lah, kalau manajernya kayak kamu, habis kantornya hancur. Ayo. Bu Putri. Yang bikin sial dia. Kenapa nggak bawa mobil kamu? Di servis? Mobil terus. Gak enak bawa mobil, enak bawa motor. Sat. Saat masuk angin aku. Jalan nih. Jalan lah. Nah, ini salah satu contoh perumahan yang udah laku cuman sama orangnya gak dirawat, sayang. Jadi ini tempat kerjaku. Gitu. Bagus-bagus gak perumahannya? Ya, lumayan sih. Tadi juga aku udah lihat pada bagus-bagus. Padahal di sana gak ada rumah. Yang rumahnya kan di sebelah sini. Kok bilang bagus di sebelah sana? Ada kok, itu di depan, di samping kiri juga, di kanan juga masih ada. Aku juga sekalian mau ngasih tahu sesuatu sama kamu ntar lagi. Boleh? Kasih tahu apa? Kamu tanya-tanya terus. Kalau aku ngasih tahu itu sekarang, itu namanya bukan kejutan. Emang kamu udah bilang kalau itu kejutan? Kamu gak ada ngomong? Oh ya juga ya. Udah. Sekarang begini deh, intinya aku mau nyuruh kamu tunggu di sini dulu. Oke? Ini istri lagi baru pulang dari perantauan, habis kerja. Kamu mau tinggal gitu aja? Kamu kemana sih emangnya? Aku mau kembalikan motor dulu, sayang. Lah ini Motornya kan pinjem. Jadi kita nanti pulangnya naik beca, tau nggak? ya emang kenapa nggak harusnya tadi langsung aja? Gini ya. Karena aku mau ngasih tahu sama kamu. Aku ngasih tahu tempat kerjaku di mana. Kamu kenapa bawel banget sih jadi cewek? Ya maksud aku daripada kamu pinjam. Ya udahlah, ini udah terlanjur juga. Aku udah capek banget ngasih tahu kamu. Tapi tempat kerja aku enak nggak menurut kamu? Enak? Aku di sini cuma bagian pemasaran, terus disuruh jadi arsitek juga. Jadi aku yang ngedesain semua, sayang. Syukur deh mas, mungkin ini bisa menjadi pintu untuk jalan rezeki kita nantinya. Karena kan sekarang kamu udah sembuh.
Jadi kita bisa mulai bekerja bareng-bareng. Aku dengan pekerjaanku, kamu dengan pekerjaanmu. Tapi Kita- kamu kan belum ada kerjaan di sini kok bilang pekerjaanku. Iya tapi kan aku udah punya pengalaman, aku udah punya Oh, skill, yaudah jadi deh. aku bisa langsung. Berarti untuk masalah aku tinggal di rumah reot, kamu gak masalah kan? Di rumah gubuk yang dari dulu kita tempatin. Aku nggak ada masalah sama sekali. Bener ya? Salim dulu dong. Deal. Ya udah deh kalau begitu aku mending langsung kembalikan motor dulu. Bentar aja aku kok. Terus Oke. baliknya kamu jalan kaki. Di jalan kaki kan cuma di depan saya. Ya udahlah, jangan lama-lama ya. Oke. Sini ya. Oke. Kalau ada yang macam-macam bilang aja. Saya istri Pak Bagas. Emang kamu siapa bilang kayak gitu? Nanti ada orang malah ngamuk lagi. Ada aja dia. Tapi salah juga aku sama suami aku sendiri. Karena mungkin tempat kerjanya juga nggak terlalu rapi, tapi dia masih sanggup untuk bekerja. Apalagi dalam kondisi dia masih belum sembuh total. Kasian juga jemput aku harus pakai pinjam motor. Tapi nggak apa-lah. Meskipun semua uang aku ternyata habis dipakai untuk kesenangan suami aku sendiri, aku sangat ikhlas. Mungkin ini petunjuk buat aku agar aku bisa jauh lebih keras lagi untuk semangat bekerja. Nanti kalau dari rezekinya terkumpul, mungkin aku sama suami bisa punya tempat tinggalan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ini lagi siang-siang bikin. Ini kan wilayah perumahan, Mas, Mbak. Jadi pelan-pelan dong. Kalau saya mah petugas bukan petugas, karyawan maksudnya. Karyawan. Kamu itu kalau jalan ya, yang bener. Yang salah di sini kamu, bukan kita. Ya udah deh. Saya gak mau rebut menang salah. Saya minta maaf. Ya udah kalau begitu saya mau pergi dulu. Gampang banget kamu minta maaf. Saya mau membalikan motor sama teman. Nyebelin banget sih, nggak tahu apa namanya, minta maaf. Ya kan saya udah minta maaf, Mbak. Ya nggak gitu, masih nyalain kita kan? Enggak, saya gak mau nyalain. Ya udah deh kalau begitu saya mau Enggak. Kamu itu motor juga hasil minjem. Terus yang kedua kamu ngaku-ngaku karyawan di sini. Kamu tahu nggak siapa di depan kamu ini? Iya, manusia. Ngajar banget. Kita berdua di sini orang penting. Orang penting. Ya iyalah. Kamu tahu kan, bos yang punya perumahan ini nggak cuma punya satu tempat. Nah, kita itu SPV di tempat bos kita kerja. Paham kamu yang kita omongin? Sistem kamu ya bawahan kita sih, gitu kan Umar? Tapi kan saya juga gak kerja di sini. Kalian juga gak kerja di sini, di tempat lain mungkin walaupun satu Kita perusahaan. kesini karena mau dinaikin jabatannya, jadi manajer. Betul banget. Perasaan sekarang gak ada acara buat naikin jabatan deh. Kamu kayaknya agak sedikit mencurigakan ngaku-ngaku karyawan di sini. Jangan-jangan Kamu kamu maling ya? Ah, ngawur. Ini kayaknya dua orang ini kayaknya orang gila. bukan nih. Coba tasnya dibuka kali aja. Gak usah bisa tas saya gak kenal sama kamu. Di sini Bisa aja kamu yang ngaku-ngaku di sini. loh. Udah. Biar nih kuncinya udah aku ambil. Oh, bagus biar dia nggak pergi dari sini. Ya. Begini ya, kalau kamu mau nyuri mending di tempat lain, jangan di komplek perumahan di sini. Ya nggak boleh Saya bukan nyolong, maling, Mas. Saya juga bisa marah dari tadi. Saya udah sabar-sabar. Saya udah mau ditabrak. Saya yang harus minta maaf juga. Nggak sopan, udah saya enak. Yang nggak sopan kan kalian berdua. Kalian berdua tamu di sini. Siapa di sini? Ya kalian berdua kan? Kok bisa? Kalau aku udah minta maaf, udah mau pergi juga, ngapain ditahan coba? Tunggu dulu, mau kemana? Kamu kemana sih buru-buru banget? Oh, kamu kalau sudah kepergok seperti ini, kamu mau pergi gitu aja? Denger ya. Kamu nggak bisa ngelak dan kamu nggak bisa pergi seenaknya. Sekarang di sini sudah terpantau CCTV. Jadi muka kamu nih sudah bisa kita ambil nih. Nanti kita laporin aja nih orang ke polisi. Aku gak usah ngeliat CCTV. Aku udah inget kok sama muka kalian berdua. Dan kita bakalan berjumpa lagi mungkin nanti.
Berjumpa lagi. Ada, kamu tuh bakal dipecat dan nggak bisa kerja lagi di sini. Biar dia kehilangan pekerjaan, biar susah lagi. Siapa sih di sini yang berani mecat aku? Ya kita Hah? Bu Putri. Kalian pikir aku gak tahu sama Bu Putri? Bu Putri masih bawahan aku, tau nggak? gak sopan banget ini orang. Umar, hajar lagi sih menurut aku. Enak aja deh. Kamu jangan seenaknya bilang Bu Putri, Bu Putri. Dia itu atasan kita berdua. Ah, dia itu bawahan aku. Kamu nyolot ya dari tadi sok-sokan berkuasa di sini. Heran aku. Nanti kalau dia jatuhnya ke aku gimana? Nah, biar. Gak mau lah. Kamu kemana? Sekali lagi kamu kurang ajar sama kita berdua. Habis kamu di sini. Dasar nih orang, heran juga aku ngaku-ngaku udah mau salah nabrak juga. Duduk lagi. Kamu gak usah berdiri. Kalian sebenarnya waras apa enggak sih? Kamu yang gila di sini. Kamu bilang kita gila. Umar dia bilang kita gila loh. Nah, dia yang gila. Enggak, gini deh Mas. Kalau memang permasalahannya tadi kita cuma mau ketabrak, lagi nggak ada yang terluka. Kita gak usah rebut siapa menang, siapa yang menang, siapa yang salah, yang kalah, atau siapa yang menang, siapa yang benar. Mas, kamu mau pergi kan? Ini kunci motornya. Rasain kamu. Aku gara-gara kalian, aku ngomong jadi salah-salah. Karena aku terfokus sama muka kalian yang orang gila itu. Oh, kamu yang gila udah ngaku-ngaku karyawan, maling juga. Oh, aku tonjok juga. Kayaknya hari ini kamu bakal terakhir deh kerja di sini kalau kamu beneran karyawan. Banyak ngomong. Motor kamu dipukul balas, Mar. Ternyata emang ini enggak. Kamu emang Umar, jangan parah-parah, Mar. Nanti iya biar gimana? enggak urus. Nanti dia lapor penyerangan. Aku nggak ikut-ikut ya. Ayo. Aku nggak nyentuh dia sama sekali loh. Kalau kamu jadi gara-gara sama aku, kamu bisa hilang pekerjaan, kamu bisa kesakitan, terakhir kamu bisa masuk penjara. Ini enggak. Jangan, nanti kita yang di penjara malah. Aku nggak ikut-ikut, itu kan kamu yang nyentuh. Biar orang seperti dia harus dikasih pelajaran, biar jerah. Apa? Masih mau ngaku-ngaku kamu masih kurang ajar, mau kurang ajar sama Ibu Putri, gitu maksud kamu? Iya, Tonjok kita juga lama-lama ya. Putri. Dia nggak sopan sama Bu Putri. Udahlah, mending sekarang kalian pergi. Kalian bakal menyesal karena udah berbuat seperti itu sama aku. Aku sama dia mau nyesal karena kamu. Kamu pikir kamu siapa di sini? Kita nggak usah ngurusin dia. Ya, orang penting nih. Minggir. Minggirin di motor. Ayo, udah. Minggirin. Minggirin. Udah biarin, ayo. Ingat, aku bakal kasih pelajaran sama kalian setelah ini. Sombong banget. Aku bilang Bu Putri ya, kamu tuh kurang ajar. Muka udah kayak tai kucing kamu itu. Ini Pak Bu Putri. Bagas. Saya mau ambil mobil yang ada di Bu Putri. Terus Bu Putri kayaknya harus ke tempat saya biasa parkir motor. Jadi istri saya udah datang dan barusan saya sempat ketemu sama dua karyawan. Saya dikata-katain, saya ditonjokin barusan. Apa, Pak? Katanya dia anak buahnya Bu Putri, dia supervisor. Oh, itu Pak Umar sama Bu Vivi, Pak. Nah, mungkin itu. Jadi saya minta tolong, dia harus dipecat di hadapan saya juga. Dan Bu Putri juga harus bantu saya buat bikin istri saya seneng dulu. Bu Putri ntar bantu ngejelasin kalau perumahan ini punya saya. Dan mobil yang bakalan saya bawa bentar lagi itu memang hadiah buat istri saya. Soalnya istri saya kan baru pulang dari luar negeri, saya ceritakan sama Bu Putri. Jadi tadi saya bilang saya tuh gak punya apa-apa dan uang hasil dia kerja udah saya habiskan buat beli pakaian saya. Tapi padahal uang dia saya kembangkan buat bangun perumahan ini sampai sebesar sekarang kan. Jadi Bu Putri bantu saya buat ngejelaskan itu. Dan sekarang mobilnya di mana? Oh itu ya? Iya, Pak, diparkir di sebelah sana. Ya udah deh. Sekarang begini biar enak, Bu Putri bawa motor ini, saya biar bawa mobilnya. Oh iya, Pak. Dan ingat Bu Putri, nyampe di sana kamu Bu Putri harus tetap jaga dulu rahasianya di depan istri saya sebelum saya datang. Nanti kalau saya udah datang baru deh Bu Putri ceritakan semuanya. Ya baik, Pak. Kalau gitu saya langsung ke istri Bapak atau gimana? Iya, nggak apa-apa Bu Putri. Bu Putri tahu kan tempat saya parkir motor Oh, iya, biasanya. saya Jadi tahu, Pak. ada rumah yang udah laku tapi rumahnya belum ditempati sama orangnya. Iya, saya tahu, Pak. Dan yang paling penting juga Bu Putri nanti harus kasih pelajaran sama dua orang itu. Kalau perlu pecat juga. Iya, saya. Waktu ada saya.
Dan untuk gaji ya mungkin sebulan 2 bulan ini gak usah dicairkan deh. Hitung-hitung buat biaya pengobatan saya juga. Oh, atau mungkin Bapak sendiri yang mau pecat mereka berdua, Pak? Ya udah, Nanti biar saya yang jelaskan posisi Bapak. ya udah, gak apa-apa kalau begitu. Biar ini juga jadi pelajaran buat orang-orang yang lain atau karyawan yang lain. Dia Tapi- tak Kok bisa sih, Pak? Emang Ya, ada masalah apa? barusan kita lewat terus hampir ketabrak begitu. Jadi terjadi cekcok dan kemudian dia emosi akhirnya mukulin saya. Tapi Pak Bagas gak kenapa-kenapa, Pak? Enggak kok, cuman perut aja sakit habis ditonjokin. Ya udah dah kalau begitu. Bu Putri langsung berangkat aja. Biar kunci mobilnya di mana, Bu? Oh, ada di sebelahnya, Pak. Bapak bisa tanya ke tukang kebun di sebelah sana Oh. aja, Pak. Ya udah deh kalau begitu. Ya udah Bu Putri kalau mau berangkat saya mau ambil mobilnya dulu ya. Ya, siap, Pak. Aduh, bener-bener ya Pak Omar sama Bu Vivi. Daripada nunggu. Dan kali ada orang. Permisi. Siapa lagi nih? Permisi. Ngaget-ngagetin aja. Saya juga kaget ada. Aku belum turun, ngapain kamu pergi? Nanti kalau aku jatuh gimana? Udah. Kalian siapa ya? Yang punya rumah, Mbak. Saya. Ya, Oh, bukan. Masuk tanpa izin nih. ini lagi maling juga nih. Kok maling sih? Saya baru diantar sama suami saya ke sini. Suami? kamu siapa? Suami kamu yang mana? Suami saya? Ada suami saya. Ya suami kamu mana di sini ngapain? Oke, suami saya kerja di sini. Dia masih pergi sih nganterin motor. Motor apa? Feeling gak enak nih aku. Motor Beat Warnanya? biru putih. Bener kan? Ibu sama bapak sempat lihat. Ya. Suami Mbak itu cari gara-gara hampir nabrak kita. Kita hampir celaka. Astaga, terus suami saya nggak apa-apa. Lebay banget. Kamu udah aku tonjok. Bapak tonjok. Iya. Memangnya Oh, bercanda? Enggak bercanda. saya bisa lapor polisi loh, Pak. Laporin aja. Suami kamu kok yang salah. Terus suami saya kemana? Bentar. Di rumah sakit mana? Bentar. Mbaknya itu nggak boleh marah-marah. Lagian Mbak kesini masuk tanpa izin. Lagian istrinya pekerja seenak. Sama nih suami istri maling semuanya. Mereka mau numpang di rumah kosong ini diem-diem. Aku laporin Bu Putri ya nanti ya. Wah, Nih kan? keterlaluan. Oh, jadi mereka mau tinggal di sini diem-diem gitu? Mau ngebobol perumahan Kamu ini? seenaknya nggak mau bayar gitu. Hah? Aduh. Beli dong kalau pengen perumahan seperti ini. Beli, jangan seenaknya kayak gitu. Ini sebenarnya bapak ibu datang ke sini mau wawancarai saya atau gimana sih? Wawancara. Orang lagi marah-marah. Wawancara yang ada kalau wawancara itu selamat siang ibu bapak. Kayak Hai, gitu dari kan. tadi Biasa aja. Ini lagi berantem kita. Oke, dari tadi saya nggak dikasih space buat ngomong sedikit pun. Itu lagi ngomong. Iya juga. Iya, tapi maksud saya mau tanya kondisi suami saya dulu. Gak apa-apa suaminya. Baret dikit paling. Suaminya sudah dibawa ambulan tuh barusan. Serius? Saat mana? Kita belum selesai ngomong. Lebay banget. Gak ada. Suami kamu masih bisa tuh naik motor. Ya terus suami saya kemana, Mbak? Kayaknya ninggalin Mbak sih. Karena gak mau hidup susah sama Mbak. Makanya kamu itu jadi perempuan harus pintar dikit. Kalau penampilannya sih, wah, udah keren banget. Udah Matanya kayak Umar manajer mulai. Beneran? Matanya Umar mulai. Maksudnya jangan sama suaminya, sama kamu aja gitu. Maksud kamu kan Umar? Bukan, maksud aku dia itu pengalihan, penampilan oke, tapi kerjanya maling, begitu loh maksudnya. Kok maling sih, Mas? Ya Kalian iyalah. juga nggak tahu kan siapa saya? Iya bodo amat. Ngapain? Terus kamu ngapain coba? Kita itu Datang cuma ke sini, rumah pengen menertibkan keadaan di sini. Jadi jangan seenaknya ya masuk-masuk rumah kayak begini. Aduh, udah deh kalau Mbak sama Mas Bapak atau Ibu mau Mbak ya, saya masih muda, saya belum menikah. Oke. Kalau Mbak sama Mas ini ada keperluan masuk ke dalam silakan aja. Saya juga lagi cari orang kok dari tadi saya nungguin suami saya soalnya nggak datang. Gak ada cara orang pinggir jalan sono ngapain di sini? Iya karena suami saya kerja di sini, dia bagian pemasaran. Di sini ada motor juga. Nah, Ini kalian suka banget yang ngefitnah orang lain? bener kan? Ada motor kan? Kalau Ini nanti Bu Putri motor, mana ya? wah. Ini kalau Bu Putri sekongkol. datang habis sih. Coba Bu Putri, Coba Bu Putri itu siapa saya nggak kenal. Atasan kita lah. Ya terus hubungannya sama saya?
Jangan sampai wanita ini lolos dan suaminya juga itu. Sekongkol Aduh, nih, udah gini deh. mau nyuri motor nih. Kalian kalau nggak percaya, kalian tinggal tunggu suami saya yang tadi. Aduh, Kalian Bu Putri nggak datang lagi, mana coba? ya terus ngapain mau mempertemukan saya sama atasan kalian? Iya, buat dilaporin lah. Biar kamu itu tahu rasa. Biar dibawa ke security. Hmm. Enak aja bawa ransel mau tinggal di sini dari mana coba? Sebenarnya saya Aduh, aku gatel, Percuma. alergi. Kamu itu mau ngejelasin Alergi apa aja kayaknya itu ini percuma. Umar. Hah? Hidung aku kalau deket-deket itu orang miskin biasanya gatel. Sama nih. Kamu sih sebenarnya gak mau ngeladenin orang ini. emang kalian siapa? Kalian udah bisa menghina orang lain sebagai orang miskin. Kalian orang berada. Kalian pejabat di sini atau kalian Kalau siapa? kamu bukan orang Presiden. miskin, terus kamu Bu ngapain? Putri, Nah, kok motornya nggak asing ya Umar? kayak yang motor yang barusan ya? Mirip kali. Ini ada apa ya? Bu, ada Mbak maling. suami saya. Ada maling mau ngebobol rumah ini. Ya, Bu. Dia mau tinggal di Mobil tempat di motor sini. juga, Bu. Bentar. Ini Bu orangnya, Bu. Mohon maaf ya sebelumnya Mbak kalau ada kegaduhan seperti ini. Ngomong-ngomong Mbaknya siapa ya? Begini Bu Putri, benar? Bu Iya. Putri. Gini tadi mereka berdua udah sebut-sebut nama ibu. Dan sebenarnya saya datang ke sini itu saya bareng sama suami saya. Suaminya Kebetulan tadi suami saya ngantar saya ke sini. mau nabrak saya sama Umar, Ibu. Bisa kasih saya jarak untuk Gak ngobrol? usah cari muka sama Ibu Putri, percuma dia gak bakalan percaya sama kamu. Oke, saya nggak maksa buat atasan kamu percaya juga kok. Jadi sebenarnya saya dari luar negeri, Bu. Saya datang ke sini. TKW. Oh, jadi TKW. Bisa tolong mereka berdua suruh. Bentar ya Pak Umar, Bu Vivi jangan memotong pembicaraan orang lain dulu ya. Iya Bu, ini lagi diem kok. Saya pulang Udah, dari. silakan ngomong. Ya cepat. udah. Oke, Bu. Saya pulang dari merantau. Saya datang ke sini untuk temui suami saya. Dan suami saya tadi emang sengaja ngantar saya ke sini karena dia mau ngasih tahu bahwa ini adalah kantor tempat dia kerja. Dia bekerja sebagai pemasaran. Di sini dia bilangnya kayak gitu sama saya, Bu. Kemudian tadi dia sempat tinggal saya, katanya dia mau pergi ke temannya, balikin motor kalau nggak salah. Terus mereka berdua datang, mereka berdua bilang saya maling. Padahal nggak ada satupun barang yang saya bawa kok, Bu. Mereka juga nggak ada bukti nuduh saya Iya, sembarangan. Bu, gak ada yang hilang. Pak Umar. Soalnya dia sudah kepergok. Pak Bu. Umar, Bu Vivi, seharusnya kalian berdua jangan langsung bersikap seperti itu Suaminya kepada tadi tamu kurang dong. ajar Bu. Suaminya tadi kurang ajar, nggak sopan. Yang ada suami saya tadi mereka bilang udah mereka tabrak dan mereka tonjok, Bu. Ih, bukan aku ya, aku nggak ikut-ikut. Ya tapi kan saya juga berhak lapor dong atas kejadian ini. Udah daripada rame-rame kayak gini buat kegaduhan, Mbak saya mohon maaf ya atas perlakuan Pak Umar dengan Bu Vivi yang Iya. tidak nyaman dengan Mbak, tapi saya juga mau menyampaikan ke Mbak, saya mau minta tolong sebagai tamu sebaiknya Mbak minta izin terlebih dahulu Nah, untuk masuk ke dalam perumahan ini. Sebenarnya, Pak. sebenarnya saya bukan mau asal nyelonong aja, Bu. Cuman saya emang lagi cari orang. Saya mau ngomong, saya pengen tahu aja tempat kerja suami saya seperti apa. Tapi mereka berdua bukan yang ngasih tahu saya, tiba-tiba malah nuduh saya maling. Iya, saya paham Mbak kalau Mbak nggak ada maksud jahat apa-apa di sini, tapi lebih baik minta izin terlebih dahulu. Dan buat Pak Umar dengan Bu Vivi, kalau ada tamu baiknya itu ditanyakan baik-baik, bukannya langsung menuduh yang macam-macam seperti itu. Sebelumnya saya minta maaf deh, Bu. Kalau gitu mungkin sedikit baik saya juga ada salah langsung masuk kayak gitu. Cuman Iya, ibu kamu sebagai emang salah di sini. cuman ibu sebagai atasan, mungkin ibu juga bisa memberikan wawasan yang jauh lebih luas lagi sama mereka berdua, pengertian juga, Bu. Karena kayaknya mereka berdua nggak punya adab deh, Bu. Kamu marah nyuruh Ibu Putri buat nasihatin kita Pak Umar. berdua. Ya karena dia atasan kamu dan kalian berdua juga nggak punya adab. Ya Kan kamu sini kalian nggak nggak usah punya. nyuruh-nyuruh gitu. Oh, kamu pikir kamu tadi siapa? suami kamu tuh juga kurang ajar. Katanya dia tuh berani sama Bu Putri. Dia nggak bisa gitu bersikap apa ya tadi? Oh bisa. Ih, pokoknya jelek-jelekin Bu Putri deh. Enggak, Bu. Dan Nggak, Bu. dia terakhir bilang mau pecat Ibu Putri. Aduh. Betul nggak? Betul. Aduh, udah enggak, Pak Bu. Umar, Bu Vivi, saya udah pusing denger kalian berdua tuh ngomong yang aneh-aneh dari tadi. Bu Putri harus percaya sama kita berdua daripada orang ini. Iya Bu. ya udah terserah Pak Umar sama Bu Vivi. Yang penting sekarang kan masih ada tamu. Kita lebih baik bantu urusan Mbaknya. Boleh, Bu. Saya dari tadi Bantu nyari. untuk apa, Bu? Pak Umar, kan saya udah bilang tadi, kita harus bersikap baik dan ramah dengan siapapun yang kita temui. Bu, Ini namanya Pak masalahnya- Umar, Bu. Kayaknya Bu, dia itu nggak mau beli perumahan di sini, Bu. Dia hanya numpang berteduh, mau ngecek-ngecek. memangnya kalau
Memangnya Dia kalau maling, Bu. Pak, memangnya kalau ada orang kesini cuman ngelihat keadaan kondisi perumahan ini dan dia nggak berminat untuk beli, emang salah ya? Kalau lihat di kantor pemasaran di depan ngapain ngedep-ngedep ke sini? Saya sudah bilang, suami saya memang Wah, pengalihan nih, pengalihan. Gak bisa, dia itu pengalihan. Biar dia ini omongannya itu yang tadi. Nah, biar dia alihkan sama dia. aduh, Udah. Bu Putri harus tegas Kita deh. harus tegas dan kita harus laporin suami dia sama Bentar, dia Pak juga. Umar, Bu Vivi, ini bukan masalah tegas gak tegas, tapi perilaku Pak Umar sama Bu Vivi itu salah. Salahnya di mana, Ya Bu? seharusnya nggak kayak gitu dong. Kalau emang mau Kita ngasih tahu cuma ya mau udah yang baik-baik menjaga aja. ketertiban aja, Bu. Aduh, Bu. Ya, Bu, Saya biar gak ada paham, kehilangan, Bu. Saya paham maksud Pak Umar sama Bu Vivi mungkin mau menjaga ketertiban, tapi coba lihat hasilnya, malah gaduh kayak gini kan? aduh, Bu Dia Putri. pasti mau kabur, Bu. Mau kabur dia, Bu. Enak Kalau aja. Kayaknya kanan gitu ke sih. kiri. Kabur kamu ya? Bu Putri, Ah. saya lagi cari suami saya, mungkin saya cuma bisa kasih saran aja sama Bu Putri, kayaknya lebih baik Bu Putri tendang jauh-jauh karyawan kayak mereka berdua deh, Bu, karena ini juga menyangkut reputasi pekerjaan Bu Waduh. Putri juga. Kurang ajar Terlalu, banget. Kenapa? Bu, kita sudah lama bekerja sama Ibu. Jangan kemakan sama omongan orang ini, Bu. Ibu Putri yang terhormat, saya ini sebagai customer juga kan, saya juga meskipun cuma lihat-lihat belum sempat untuk buat beli perumahan di sini juga saya bisa menilai karyawan satu sama lain. Kamu mau dapat uang dari mana? Saya tanya, mau beli perumahan di sini, mampu kamu emangnya? Ya, nggak bakal mampu lah. Ya, Mbak. Jadi Pak Umar sama Bu Vivi ini juga memang bawaan saya, tapi saya tidak ada wewenang untuk memecat mereka Nah. berdua karena juga saya di sini bawahan dari bos saya. Jadi kalau memang Mbak mau komplain atau apapun, ya bukan ke saya, Mbak. Ya udah kalau gitu saya pengen ketemu sama bosnya. Di mana? Saya bisa kasih tahu sama bos kalian kalau karyawannya pada nggak becus. Ya meskipun saya juga nggak punya hak, saya nggak sepadan dengan Beli mereka. rumah di sini dulu lah, baru komplain udah selesai kelar. Emang kalian urusan. bisa juga beli rumah di sini? Terus Bisa kok- nggak? Sebentar. Kamu itu mau ketemu sama bos kita, tujuan kamu apa sebenarnya? Ya gara-gara dari tadi saya tuh emosi ngeliat sikap dari kalian berdua. Kalian tuh Kita nggak Ya udah ngapa-ngapain, gini, kita diem Kalau juga. gitu kita ambil jalan tengahnya aja deh, Mbak. Pak Umar, Bu Vivi dan Mbak bisa ngomong baik-baik Capek-capek. tanpa ada yang dengan nada tinggi. Ya udah Mungkin mending bisa usir kan? aja Ibu dia. Jangan diusir, nanti malah enak dia nggak dilaporin suaminya. Tadi kan sudah ini kan. udah lah Bu, mungkin saya pengen cepet-cepet ketemu sama Emang bosnya aja. suami Mbak kemana ya? Ya daripada saya dari tadi nunggu suami saya dan saya tanya suami saya ada di mana, mereka nggak jawab. Kayaknya ini bos deh. Oh ini bosnya, Iya bener ini bos. Mau kemana kamu? Mas Bagas. Sayang, Kamu tuh sopir gitu. Kamu datang bawa mobil siapa? sini deh. Bu Putri, jadi yang dimaksud saya itu istri saya ini. Oh jadi Mbak ini istri Pak Bagas? Iya. Pak Bagas. Oh, jadi mereka berdua. Siapa, Bu Putri? Yang saya maksud tadi yang udah nonjokin saya mereka berdua. Berarti bener kamu habis ditonjokin sama orang-orang ini, Mas? Iya. Pak Umar, Bu Vivi, saya cuma mau menyampaikan sebenarnya bos pemilik perumahan ini adalah Pak Bagas. Iya benar, Pak Bagas itu atasan kita. Saya nggak salah dengar pemilik perumahan ini. Udah deh. Bu, Aku mohon mau maaf. barisin satu persatu dulu ya. Yang pertama, kalian berdua udah tahu siapa aku. Ini Putri sendiri yang menyampaikan langsung. Dan untuk kalian berdua mulai sekarang gak usah kerja di perumahan manapun yang masih masuk di perumahan saya. Mulai sekarang kalian dipecat, dan ingat karena kalian juga udah nonjok saya, udah gaji kalian 2 bulan gak bakalan kita kasih. Bukan cuma nonjok, mereka juga ngatain aku maling. Hah? Ngatain maling? Aduh. Motor ini juga gak boleh kalian bawa. Ini kan motor-motor kantor juga. Hah? Aku masih mending gak usah marah-marah sama kalian, karena aku tahu otak aku lebih pintar daripada otak kalian. Kalian kan gak punya pikiran, makanya maunya kekerasan terus. Kenapa kamu kayak gitu? Hah, gak usah bilang suruh siapa. Kamu sama dia juga sama aja. Kalau kalian masih nggak mau mengakui kesalahan kalian, saya bisa laporin polisi. Iya. Bu, maaf, Bu. Pak, maaf. Kita salah di sini dan kayaknya istri Mbak ini memang benar. Aku juga masih hukuman sama Mbak kamu. gimana sih? Maksud saya baik kok, Mat. Umar, aku nggak ikut-ikut deh. Kamu juga Udah. mau aku tonjok lagi. Saya tolong. Ini Pak. Sekarang kamu pergi.
pergi. Aduh, Pak, saya mohon maaf ya atas kegaduhan yang terjadi, dan Mbak, saya mohon maaf atas perlakuan dua karyawan tadi, Mbak. Jadi sebenarnya Pak Bagas itu mau ngasih kejutan ke Mbak soal ya perumahan ini, bahwasanya perumahan ini milik Pak Bagas, tapi jadi kacau gara-gara kelakuan Pak Umar dengan Bu Vivi, Mbak. Saya nggak peduli tentang mereka berdua, cuman ini nggak ada gimmick-gimmick kan Mas, kamu nggak ada. Gini sayang, aku tadi juga hasil kerja kamu di luar negeri kan, aku bilang aku habisin buat beli pakaian, terus rumah kita gak dibangun. Kamu tinggal pilih aja rumah yang paling bagus di sini kita tempatin. Dan untuk uang kamu ini berawal dari uang kamu dulu. Jadi buat aku pengobatan, sisanya aku buat bisnis usaha, terus aku ada kenalan dan juga termasuk Bu Putri, akhirnya aku buat mengembangkan perumahan. Jadi ini jadi bisnis aku sekarang. Jadi berkat kamu kerja di luar negeri, aku bisa jadi orang kaya sekarang. Jadi dengan modal yang kamu kasih lah. Kenapa tadi aku bilang aku masih tetap tinggal di rumah Rio, dan aku pengen lihat respon kamu, pengen lihat tetap kesabaran kamu, kesetiaan kamu sama aku. Ya ternyata di luar dugaan kamu gak ada marah sedikit pun. Kamu malah masih sempet-sempetnya bercanda sama aku, senyum-senyum, kayak gak ada marah sama sekali sama aku. Aku nggak nyangka banget kalau ternyata kamu berhasil mengembangkan apa yang udah selama ini aku impi-impikan, Mas. Bahkan lebih dari bayanganku sendiri. Bu Putri makasih banyak ya, karena Bu Putri udah membantu dan mendampingi suami saya untuk mewujudkan semua ini. Ya memang sudah tugas saya, Mbak. Kalau gitu Pak Bagas, mungkin masih ada yang saya bantu kalau Oh ya, satu lagi Bu Putri. Tolong saya pilihkan rumah yang paling bagus, paling besar, paling luas, dan paling mahal di perumahan ini. Nanti saya tempatin sama istri saya. Hari ini juga Bu Putri bisa langsung carikan sekarang ya. Kalau gitu saya siapkan dulu ya, Pak ya. Ya udah. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu. Mari. Makasih. Makasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Permisi, Pak. Mas, ya ampun. Aku nggak pernah nyangka ternyata ini semua milik kita, Mas. Iya iyalah, kamu gak usah lebay begitu dong. Kalau bas ini pencapaian yang nggak pernah aku bayangin seumur hidup, Mas. Ya tapi ini Aku gak nggak nyangka aja kamu bisa ngewujudin semuanya. Makasih banyak ya, Mas. tapi ini gak seberapa dengan apa yang udah kamu korbankan. Kamu berkorban, meluangkan tenaga, pikiran, dan kamu juga rela jauh dari tempat tinggal kamu dan juga keluarga kamu. Mas, Kamu- tapi segala pengorbanan aku itu akan terasa percuma kalau nggak ada kamu di samping aku. Udahlah, sekarang ini mobil juga buat kamu. Kita sambil keliling-keliling. Ini mobil buat aku? Iya. Ya udah kalau gitu kita cobain. Yuk.